Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi Fernanda Ruman Firdaus dengan NIM D4220730 dari golongan B, Program Studi Akuntansi Sektor Publik tahun angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode setelah akuisisi dengan kepemilikan penuh terhadap PT Nusantara dengan entitas anak yaitu PT Andalas untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, berikut ini merupakan contoh dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel mengenai bab periode setelah akuisisi dengan nilai kepemilikan penuh yaitu 100%. Baik, langsung saja. Di sini kita ada informasi neraca saldo yang dimiliki oleh PT Nusantara dan PT Andalas. PT Nusantara pada kesempatan kali ini yaitu sebagai perusahaan holding atau perusahaan induk, sedangkan PT Andalas yaitu sebagai perusahaan entitas anak atau perusahaan yang telah diakuisisi oleh perusahaan dari PT Nusantara. Selanjutnya yaitu sebenarnya apa sih fungsi dari neraca saldo yang ada pada layar ini? Didapati neraca saldo di sini berfungsi untuk mengecek perhitungan dari perhitungan yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi neraca saldo di sini sebenarnya itu memberikan informasi dan sebagai bahan untuk mengecek apakah benar perhitungan yang telah kita lakukan, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada informasi mengenai perusahaan PT Andalas maupun PT Nusantara. Selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Baik teman-teman, dari informasi yang ada pada layar di sini didapati bahwa PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi. Nah, berarti untuk mencatat transaksi tersebut kita harus membuat jurnal. Untuk jurnalnya yang pertama yaitu untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Untuk penerimaan dividen dari PT Andalas ini didapatkan dari informasi sebelumnya, yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Maka jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Mengapa 100 juta dikali di sini diinformasikan juga 100 juta dikali dengan 100%. Mengapa dikalikan dengan 100%? Karena di sini saya menjelaskan mengenai kepemilikan sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk pengaliannya dikalikan dengan 100%. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai jurnal B, yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Di sini diketahui jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Mengapa di sini investasi berada pada kolom debit? Karena pada investasi di sini itu menjelaskan memperoleh laba sehingga secara otomatis investasi itu bertambah. Ketika investasi bertambah maka berada pada kolom debit. Sama dengan penjelasan sebelumnya, untuk pengkaliannya yaitu dikalikan dengan 100% karena dengan kepemilikan penuh. Untuk selanjutnya yaitu mengenai
pencatatan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Di sini, diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Di sini ada informasi juga 60 juta dibagi 12 tahun sehingga diketahui 5 juta hasilnya. Berdasarkan data sebelumnya, bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Untuk menyesuaikannya, diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya, diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan pada sisa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Di sini kita mengetahui bahwa perhitungannya yaitu 60 dibagi dengan 12 tahun, maka didapati amortisasi nilai sebesar 5 juta. Maka untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Baik, selanjutnya yaitu jurnal yang keempat, yaitu untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini karena realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi tersebut. Maka dari jurnalnya menyebutkan bahwa bagian laba PT Andalas sebesar 25 juta untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Hal ini informasinya didapatkan dari informasi sebelumnya, yaitu atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai maka di sini jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Di sini yang dituliskan 25 juta itu sesuai dengan ekspektasi hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengalami penurunan dari ekspektasinya senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu setelah kita mencatat jurnal, selanjutnya kita akan menghitung di perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel perhitungan eliminasi di sini kita menghitung dari sebelah kanan terlebih dahulu atau diferensialnya. Diketahui bahwa perhitungan tabel eliminasi ini pada yang pertama itu ada modal saham. Modal saham ini didapatkan dari neraca saldo, yaitu di sini modal saham atau saham biasa sebesar 800 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian saldo laba. Di sini pada jurnal eliminasi disebutkan sejumlah 550 juta. Maka dari neraca saldonya yaitu saldo labanya sebesar 550 juta. Kemudian apabila ada pertanyaan
Dari mana diferensial tersebut? Diferensial ini didapatkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu seperti jurnal pada bagian tanah. Di informasi sebelumnya itu dikatakan bahwa persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Kemudian tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan senilai 60 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan bangunan dan nilai goodwill-nya itu didapatkan dari perhitungan jurnal sebelumnya. Seperti akumulasi penyusutan bangunan didapatkan nilai 5 juta itu dari 60 juta dibagi 12 tahun, maka didapati 55 juta. Untuk nilai goodwill-nya itu didapatkan 100 juta, itu karena diinformasikan yaitu atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya nilai goodwill senilai 100 juta. Maka pada tabel eliminasi ini nilai goodwill-nya dimasukkan sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu laba bersih. Laba bersih di sini pada tabel perhitungan jurnal eliminasi didapatkan jumlah 250 juta. 250 juta ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu informasi sebelumnya yaitu PT Andalas melaporkan laba bersih senilai 250 juta. Maka di tabel jurnal eliminasinya dituliskan 250 juta. Kemudian untuk dividennya juga sama, didapatkan di informasi sebelumnya bahwa dividen yang dibagikan itu sebesar 100 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini didapatkan dari akumulasi penyusutan dengan nilai goodwill-nya atau nilai wajarnya. Di nilai goodwill sebesar 25 juta dan untuk penyesuaiannya itu dari nilai goodwill yang 25 juta di jurnal sebelumnya di sini. Selanjutnya dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya sebesar 5 juta, maka didapatkan penyesuaiannya sebesar 20 juta. Sebelumnya teman-teman, untuk saldo 1 Januari 2015 di sini dituliskan 1 miliar 605 juta itu didapatkan dari penjumlahan modal saham ditambah saldo laba ditambah dengan diferensial tanah dikurangkan dengan bangunan 60 juta ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan dan ditambahkan dengan goodwill-nya itu didapati nilai 1 miliar 605 juta. 1 miliar 605 juta ini sebagai investasi dikurangkan dengan laba bersih, kemudian dikurangkan dengan dividen yang dibagikan, dan dikurangkan dengan penyesuaian. Hal ini dikurangkan karena dividen itu dibagikan, berarti harus dikeluarkan dan dikurangkan. Kemudian untuk hasil perhitungan investasinya didapatkan nilai sebesar 1 miliar 735 juta. 1 miliar 735 juta ini sebenarnya kita sudah temui di awal waktu kita melihat jurnal neraca saldonya. Nah, di sini. Sebenarnya investasi pada PT Andalas ini sudah kita ketahui sejak awal yaitu senilai 1 miliar 735 juta pada PT dicatat oleh PT Nusantara. Investasi pada PT Andalas ini. Nah, untuk menghitung bahwa itu benar atau tidak, ternyata di perhitungan jurnal eliminasinya itu benar karena investasinya senilai 1 miliar 735 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi yang selanjutnya. Untuk pada bagian modal saham ini
nilai 800 jutanya ini turun, kemudian saldo labanya juga begitu, 550 juta ditambah dengan 250 juta dikurangkan dengan 100 juta, itu nilainya 700 juta. Kemudian nilai tanahnya juga turun ke bawah, bangunannya juga seperti itu. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan di sini ditambahkan pada saldo 1 Januari itu 5 juta nilainya, dan pada penyesuaian itu 5 juta juga nilainya. Karena apa? Sebelumnya pada bagian ini itu mengalami penyesuaian. Sehingga didapati akumulasi penyusutan bangunannya itu senilai 10 juta. Kemudian untuk goodwill-nya, pada goodwill pada 1 Januari 2015 itu ada 100 juta rupiah. Kemudian untuk penyesuaiannya sebesar dikurangkan dengan 25 juta, maka saldo 31 Desember 2015 itu didapatkan senilai 75 juta pada goodwill-nya. Selanjutnya yaitu pengisian mengenai jurnal setelah tabel jurnal eliminasi. Di sini didapati adalah informasi berdasarkan tabel tersebut. Saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi penyesuaian terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Jadi diferensial itu ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, goodwill, dan juga persediaan. Karena pada contoh kasus kali ini persediaannya itu sudah habis terjual, maka persediaan tidak dimasukkan pada kolom diferensial ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan holding. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara. Di sini pada jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas pada dividen yang diumumkan pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 230 juta pada bagian debit, 100 juta pada bagian kredit, dan investasi 130 juta pada bagian kredit. Bagian laba pada PT Andalas ini itu didapatkan dari laba bersih 250 juta, itu dikurangkan dengan penyesuaiannya yaitu 20 juta, sehingga didapatkan 230 juta. Kemudian untuk dividen yang diumumkan itu didapatkan dari informasi sebelumnya, bahwa dividen ini diumumkan senilai 100 juta, sehingga 230 juta ini dikurangkan 100 juta untuk mencari selisihnya. Dan selisihnya itu 130 juta itu ditaruh di bagian kredit sebagai investasi pada PT Andalas. Selanjutnya juga di sini yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Pada saldo awal investasi ini, saham biasa PT Andalas itu senilai 800 juta. Itu didapatkan di sini. Kemudian saldo labanya 550 juta. Itu dari saldo eliminasi tabel eliminasi yang ini, dan diferensialnya 255 juta itu berasal dari informasi sebelumnya pada keterangan soal. Kemudian investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 605 juta ini didapatkan dari perhitungan investasi pada
tabel jurnal eliminasi yang telah dihitung sebelumnya. Sehingga untuk jurnalnya berbunyi saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, saldo laba senilai 550 juta, diferensial senilai 255 juta, pada investasi pada PT Andalas pada bagian kredit senilai 1.605 juta. Untuk selanjutnya yaitu jurnal mengeliminasi pengalokasian diferensial, di mana di sini ada informasi tanah senilai 210 juta ini sama didapatkan pada jurnal eliminasi sebelumnya, yaitu senilai 210 juta, kemudian goodwill-nya dimasukkan senilai 100 juta sama dengan ini. Kemudian akumulasi penyusutannya juga 5 juta didapatkan dari sini. Dan untuk bagian kreditnya ada bangunan dan peralatan pada diferensial yang sebelumnya 60 juta ini sebagai pengurang. Kemudian untuk mengetahui diferensialnya itu berapa, itu dari perhitungan pengalokasian diferensial ini, sehingga 210 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 5 juta dikurangkan dengan 60 juta itu senilai 255 juta yang disebutkan sebagai diferensialnya. Selanjutnya yaitu jurnal mengenai pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Di sini jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada beban penyusutan senilai 5 juta. Di sini akumulasi penyusutan itu nilainya 5 juta seperti didapatkan pada tabel eliminasi. Nah, di sini kemudian untuk beban penyusutannya juga senilai 5 juta. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill ini didapatkan sama dengan sebelumnya, yaitu didapatkan dari tabel jurnal eliminasi, yaitu senilai 25 juta, maka dimasukkan pada debit kerugian penurunan nilai, karena tadi di awal ada informasi atas ekspektasinya berkurang dari ekspektasi senilai 25 juta. Kemudian untuk nilai goodwill-nya senilai 25 juta. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengisian kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dengan entitas anak yaitu PT Andalas. Di sini saya akan menjelaskan secara vertikal atau ke bawah terlebih dahulu pada bagian neraca saldo. Di sini neraca saldo pada penjualan yang pertama senilai 6 miliar. 6 miliar ini didapatkan dari neraca saldo sebelumnya, yaitu di pertama pada bagian ini, pada bagian penjualan di sini disebutkan 6 miliar. Kemudian penghasilan dari anak usaha disebutkan juga senilai 230 juta. Itu didapatkan dari neraca saldo juga. Kemudian setelah itu total kredit ini merupakan penjumlahan dari penjualan serta penghasilan dari anak usaha, sehingga didapati nilai 6.230 juta rupiah. Kemudian untuk beban pokok penjualan, beban operasional, beban penyusutan, dan beban amortisasi ini didapatkan dari neraca saldo juga, seperti informasi yang ada di sini. Nah, ini itu dimasukkan pada kertas kerja konsolidasi. Kemudian didapati total debit. Total debit ini berasal dari
penjumlahan 3.900.000.000, 1.050.000.000, 250 juta, dan 50 juta ini dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan 6.230.000.000, sehingga laba bersihnya itu senilai 980. Kemudian untuk saldo laba awal di sini ada 2 miliar, itu berasal dari neraca saldo juga di sini. Nah, saldo laba senilai 2 miliar, kemudian untuk ditambah dengan laba bersih. Jadi laba bersihnya ini turun ke bawah, ke sini. Laba bersih pada perhitungan sebelumnya itu turun ke sini, kemudian dikurangkan dengan dividen yang ada pada neraca saldo. Jadi semua yang ada di kertas kerja konsolidasi ini sebenarnya itu berpacuan pada neraca saldo sebelumnya, sama dengan kas dan setara kas sampai pada investasi pada PT Andalas ini juga berasal dari neraca saldo informasi sebelumnya. Kemudian didapatkan informasi dari kertas kerja konsolidasian itu total asetnya itu senilai 8.230.000.000. Selanjutnya pada PT Andalas, karena sama dengan PT Nusantara sebelumnya perhitungannya, maka didapatkan juga total asetnya senilai 2.300.000.000. Nah, pada selanjutnya untuk utang usaha dan utang obligasi, saham biasa dan saldo laba ini didapatkan dari neraca saldo juga. Kemudian kalau saldo laba didapatkan dari saldo laba akhir yang ada pada sini senilai 2.580.000.000, kemudian dijumlahkan total liabilitas dan ekuitasnya didapatkan senilai 8.230.000.000. Dan faktanya apabila total aset dan total liabilitas serta ekuitasnya itu jumlahnya sama, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan dari jurnal-jurnal sebelumnya itu sudah benar. Selanjutnya pada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini semua informasi di dalamnya didapatkan pada pengerjaan jurnal sebelumnya. Seperti ini contohnya. Penghasilan dari anak usaha senilai 230 juta itu dihasilkan dari bagian laba atas PT Andalas ini. Kemudian sebenarnya dari warna-warnanya ini sudah mencantumkan kalau dari mana asalnya, teman-teman. Untuk beban penyusutannya ini dapat dari sini 5 juta. Kemudian kerugian penurunan nilai goodwill itu dapat dari sini, kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, setelah dijumlahkan pada bagian jurnal eliminasinya, ini didapati bahwa total liabilitas dan ekuitasnya itu berjumlah balance atau sama senilai 2.180.000.000, dan pada PT Andalas juga sama senilai 2.180.000.000. Kemudian pada konsolidasian, laporan konsolidasian ini didapatkan dari penjumlahan neraca saldo milik PT Nusantara serta PT Andalas, itu didapatkan nilai 6 juta ditambah dengan 6 miliar ditambah dengan 1 miliar itu 7 miliar. Kemudian 230 juta ini tidak, setelah dijumlahkan 7 juta. Kemudian beban pokok penjualannya itu 3 miliar 900 ditambah dengan 600 juta itu senilai 4 miliar 500. 1 miliar 50 ditambah dengan 125 juta senilai 1 miliar 175. Kemudian 50 juta ditambah 25 juta itu senilai 270 juta. Maka
didapatkan laba bersih pada konsolidasian itu 980. Nah, itu jumlahnya sama dengan yang dimiliki oleh PT Nusantara karena ini pencatatannya dilakukan oleh PT Nusantara. Kemudian pada saldo akhirnya juga sama. Konsolidasian ini berbunyi 2.580 sama dengan raca saldo PT Nusantara. Setelah itu, setelah adanya penyesuaian atas konsolidasian, sebenarnya konsolidasian ini didapatkan dari pengakuisisian atau penggabungan dari dua perusahaan tersebut antara PT Nusantara dengan PT entitas anaknya yaitu PT Andalas. Kemudian kas dan setara kasnya juga menyesuaikan 1.145 juta ditambahkan dengan 700 juta itu nilainya setelah konsolidasian itu 1.845. Kemudian piutangnya dari 1 miliar dari PT Nusantara ditambahkan 500 juta dari PT Andalas. Jadi setelah dikonsolidasi itu 1.500.000.000. Nah, begitu juga selanjutnya. Kemudian total aset setelah konsolidasian ini didapati senilai 9.030.000.000. Kemudian untuk setelah penggabungan dari utang usaha, utang obligasi dan saham biasanya itu didapatkan juga total liabilitas dan ekuitas itu senilai 2.580.000.000. Dan total liabilitas dan ekuitas pada laporan konsolidasian kali ini itu jumlahnya sama dengan total aset di atasnya sehingga dapat diinformasikan itu benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara. Laporan posisi keuangan konsolidasian ini didapatkan dari perhitungan konsolidasian di kertas kerja konsolidasian sebelumnya. Nah, tetapi yang dimasukkan pada laporan keuangan konsolidasian itu hanya yang ada pada saldo-saldo yang ada pada konsolidasian sebelah sini. Nah, ini nanti itu dipindahkan kepada laporan posisi keuangan konsolidasian seperti kas dan setara kas nilai 1.845.000.000 ini dipindah ke sini. Piutang usahanya juga senilai 1.500.000.000 ini dipindah. Nah, setelah itu didapati total asetnya itu 9.030.000.000. Itu sama dengan total aset yang dimiliki laporan konsolidasian sebelumnya. Sehingga ini dipindahkan. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitasnya itu juga sama. Setelah itu jumlah yang didapatkan juga sama sehingga antara total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya itu berjumlah 9.030.000.000. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari pengisian atas periode setelah akuisisi dari contoh soal PT Nusantara dan PT entitas anak yaitu PT Andalas. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya neraca saldo yang awal kita lihat di awal itu bisa dijadikan kunci dalam mengerjakan jurnal-jurnal selanjutnya. Seperti ini, neraca saldo di sini itu bisa dijadikan kunci bahwa nilai investasi senilai 1.735.000.000 ini setelah dilakukan penjurnalan, maka itu pada perhitungan jurnal eliminasi di tabel jurnal eliminasi ini sudah disebutkan bahwa nilainya itu senilai 1.735.000.000 sehingga memang sudah diketahui. Kemudian setelah perhitungan jurnal eliminasi di tabel ini, kita juga mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, saldo awal investasi, pengalokasian diferensial, pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, penurunan nilai goodwill, ini itu didapatkan dari perhitungan diferensial sebelumnya. Sehingga untuk detailnya itu ada pada jurnal-jurnal ini seperti ini. Saham biasa PT Andalas 800, kemudian saldo laba 550, diferensialnya 550
juta. Ini tuh didapatkan dari perhitungan diferensial yang di bawahnya, seperti tanah senilai 210, goodwill 100 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, bangunan dan peralatan 60, sehingga diferensialnya itu didapatkan 255 juta. Kemudian ada kertas konsolidasian. Kertas konsolidasian ini juga memuat dari neraca saldo sebelumnya. Neraca saldo dimasukkan pada kolom neraca saldo antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasinya juga dimasukkan. Setelah perhitungan jurnal eliminasi yang tersebut dimasukkan di sini. Kemudian setelah itu, karena ini akuisisi, maka ada konsolidasian. Karena penggabungan, konsolidasian ini adalah penggabungan. Setelah digabungkan, maka ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, disebutkan di sini laporan posisi keuangan konsolidasian ini didapatkan total aset dan total liabilitas ekuitasnya itu senilai 9 miliar 30 juta. Jadi ini tuh balance dengan perhitungan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.